saudara. Puji Tuhan, kita masih diberi Tuhan kesehatan dan keselamatan hingga pada hari ini. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur pada Tuhan buat segala kasih yang telah Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan masih begitu mengasihi kita. Terutama di hari-hari ini yang begitu keadaan sangat membuat kita resah. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberi kekuatan bagi setiap kita. Karena itu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita perlu semakin intim dengan Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena lewat doa kita bisa berbicara kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, apakah itu ucapan syukur maupun keluh kesah kita. Karena kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang peduli dengan umatnya. Yesus berkata di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepada kamu." Yesus berkata bahwa kita datang kepadanya yang letih lesu dan beban berat, dan Ia akan memberikan kelegaan pada kita. Juga di Mazmur 37 ayat 15, Yesus atau Tuhan berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, dan Ia akan bertindak." Ketika kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita padanya, kita percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak menolong kita. Karena itu Bapak Ibu, Saudara terkasih, mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, agar Tuhan memberi pertolongan bagi kita. Dan di Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Doa orang benar itu besar kuasanya." Jadi jadikanlah diri kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, agar doa-doa kita itu menjadi doa yang berkuasa. Dan di dalam kehidupan ini kita perlu juga memuji-muji Tuhan sebagai ungkapan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita muliakan, kita agungkan Dia di dalam nyanyian-nyanyian kita kepadanya, di dalam puji-pujian kita padanya. Karena Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan ketika kita menaikkan puji-pujian kita, sekalipun kita di dalam berbagai persoalan, Tuhan pasti datang menolong kita. Seperti Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, dibelenggu, dan mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan di tengah malam, maka kuasa Tuhan bekerja, mereka dilepaskan dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan jemu-jemu memuji Tuhan, jangan jemu-jemu meninggikan memuliakan Tuhan, karena sangat besar kasih-Nya bagi kita. Dan orang-orang yang mau memuji memuliakan nama Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Itu tertulis di Mazmur 84 ayat 5. Karena di situ tertulis, "Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau." Jadi kita bisa memberkati Tuhan lewat puji-pujian kita kepadanya. Sekaligus juga kita diberkati. Ketika kita menaikkan pujian kita dengan segenap hati, maka kita akan merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan juga dalam hal penyembahan, mari kita datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan rendah hati kita, mengakui seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mengakui kekuasaan keesaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyembah Dia dengan segenap hati kita, maka kita akan merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita. Sehingga kita akan dibawanya lebih dalam lagi bersamanya. Tapi sebelum itu kita harus meminta pengudusan dari Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan, meminta lawatan dari Tuhan, meminta Roh Kudus Tuhan memenuhi kita, mengurapi kita, mengajari kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran.
sehingga doa-doa kita, puji-pujian kita, penyembahan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita yang menghadapi masalah dalam hari-hari ini akan diberi kekuatan oleh Tuhan, kekuatan yang baru, karena kekuatan kita adalah sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Tetaplah naikkan doa-doa kita, puji-pujian kita, penyembahan kita pada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menyertai memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.